God. I am the God. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan mengenai keingkaran Fir'aun dan kaumnya, kekerasan dan kesombongan mereka terhadap perkara yang hak, serta bergelimangnya mereka dalam kebatilan. Hal ini dapat dipahami dari ucapan mereka yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 132. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Mereka mengatakan bahwa mukjizat apapun yang kamu datangkan kepada kami, dan dalil serta hujah apapun yang kamu tegakkan terhadap kami, niscaya kami tolak mentah-mentah. Kami tidak akan menerimanya dan tidak akan beriman kepadamu, tidak pula kepada ajaran yang kamu sampaikan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, tata, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفَ عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. Dan ketika ditimpa azab yang telah ditetapkan, mereka berkata, "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantara kenabian yang diketahui oleh Allah ada di sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu, dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Ya'qub Al-Qummi dari Ja'far Ibnu Abu Mughirah dari Sa'id Ibnu Jubair yang menceritakan bahwa ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun, Musa berkata kepadanya, "Lepaskanlah kaum Bani Israel untuk pergi bersamaku." Namun Fir'aun menolaknya, lalu Allah mengirimkan topan, yakni hujan yang sangat lebat kepada Fir'aun dan kaumnya. Dan ketika sesuatu dari hujan itu menimpa mereka, mereka merasa khawatir bila hujan itu merupakan azab. Lalu mereka berkata kepada Nabi Musa, "Doakanlah buat kami kepada Tuhanmu agar dia menghentikan hujan ini dari kami. Maka kami akan beriman kepadamu dan melepaskan kaum Bani Israel pergi bersamamu." Lalu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Tuhannya hingga hujan itu berhenti. Akan tetapi mereka tidak mau beriman dan tidak melepaskan kaum Bani Israel bersamanya. Maka pada tahun itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan tumbuhan, rerumputan dan buah-buahan yang banyak. Sebelum itu belum pernah terjadi demikian. Maka mereka berkata, "Inilah yang selalu kami dambakan."
Lalu Allah mengirimkan belalang kepada mereka yang merusak semua tumbuhan mereka. Ketika mereka melihat kerusakan yang diakibatkan oleh belalang itu, maka mereka mengetahui bahwa tiada sesuatu pun dari tanaman mereka yang selamat. Mereka berkata, "Wahai Musa, doakanlah kepada Tuhanmu buat kami agar dia mengusir belalang ini dari kami. Maka kami akan beriman kepadamu dan akan melepaskan kaum Bani Israel pergi bersamamu." Nabi Musa alaihi wasallam berdoa kepada Tuhannya, maka Allah mengusir belalang-belalang itu dari mereka. Tetapi mereka tidak mau beriman dan tidak melepaskan kaum Bani Israel pergi bersama Musa. Dan mereka berlindung masuk ke dalam rumah-rumah mereka, lalu mereka berkata, "Kami telah berlindung." Maka Allah mengirimkan kutu, yakni ulat yang keluar dari bebijian kepada mereka. Tersebutlah bahwa seseorang lelaki bila keluar dengan membawa 10 karung biji gandum ke tempat penggilingannya, maka begitu ia sampai ke tempat penggilingannya tiada yang tersisa kecuali hanya 3 genggam gandum saja. Semuanya berubah menjadi ulat. Mereka berkata, "Wahai Musa, doakanlah kepada Tuhanmu agar dia melenyapkan kutu ini dari kami. Maka kami akan beriman kepadamu dan melepaskan kaum Bani Israel pergi bersamamu." Lalu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Tuhannya, maka lenyaplah kutu itu dari mereka. Tetapi mereka menolak, tidak mau melepaskan kaum Bani Israel pergi bersama Musa. Ketika Nabi Musa sedang duduk di hadapan Raja Fir'aun, tiba-tiba terdengar suara kata. Lalu Musa berkata kepada Fir'aun, "Apakah yang kamu dan kaummu jumpai dari kata ini?" Fir'aun berkata, "Barangkali ini pun merupakan tipu muslihat yang lain." Maka tidak lama kemudian, yakni pada petang harinya, tiada seorang pun yang duduk melainkan seluruh negeri penuh dengan kata sampai mencapai dagunya. Dan bila seseorang hendak berkata, begitu ia membuka mulutnya, maka pasti ada kata yang masuk ke dalam mulutnya. Kemudian mereka berkata, "Wahai Musa, doakanlah kepada Tuhanmu agar dia melenyapkan kata-kata ini dari kami. Niscaya kami akan beriman kepadamu dan melepaskan kaum Bani Israel bersamamu." Setelah kata-kata tersebut lenyap, mereka tetap tidak juga mau beriman. Lalu Allah mengirimkan darah kepada mereka, sehingga tidak sekali-kali mereka mengambil air minum, baik dari sungai ataupun dari sumur-sumur, melainkan mereka menjumpai air itu dalam wadah berubah menjadi merah, yakni berubah menjadi darah segar. Lalu mereka mengadu kepada Fir'aun, "Sesungguhnya kami telah dicoba dengan darah, dan kami tidak lagi mempunyai air minum." Fir'aun berkata, "Sesungguhnya dia, Musa, telah menyihir kalian." Mereka berkata, "Mana mungkin dia menyihir kami? Tidak sekali-kali kami menjumpai air dalam wadah-wadah kami, melainkan kami menjumpainya berubah menjadi darah yang segar." Mereka datang kepada Musa dan berkata kepadanya, "Hai Musa, doakanlah kepada Tuhanmu agar dia melenyapkan darah ini dari kami. Niscaya kami akan beriman kepadamu dan kami akan melepaskan kaum Bani Israel pergi bersamamu." Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya, maka Allah melenyapkan darah itu dari mereka. Tetapi mereka tetap tidak mau beriman, tidak mau pula melepaskan kaum Bani Israel pergi bersamanya. Kemudian Allah berfirman, "Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kadzabu biayatina wa kanu 'anha ghafilin." Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
ketika mereka bersikap sombong dan ingkar, padahal Allah telah menimpakan berbagai ayat mukjizat yang bertubi-tubi kepada mereka satu demi satu, dan mereka masih tetap sombong serta ingkar, maka Allah menghukum mereka dengan menenggelamkan mereka, yakni Fir'aun dan bala tentaranya, ke dalam laut. Laut itu adalah laut yang dibelah oleh Nabi Musa, lalu ia menyeberanginya bersama kaum Bani Israel yang mengikutinya. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya memakai jalan yang sama untuk mengejar mereka. Setelah mereka semuanya masuk ke dalam laut itu, maka laut kembali menutup, menenggelamkan mereka sampai habis. Demikian itu terjadi karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan kelalaian mereka terhadapnya. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah laut itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. وأزلفنا ثم الآخرين. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. ثم أغرقنا الآخرين. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.